Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Cindy Suciati Putri, NPM 246101004, Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini, izinkan saya untuk mengulas kembali materi-materi Manajemen Keuangan 1 yang diampu oleh Bapak Dosen Febrianto, SEMM. Untuk materi pertama yaitu pengantar manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen keuangan terdiri dari 6, yaitu 1. Dasar perencanaan, keputusan, dan kontrol keuangan. Yang kedua, pemanfaatan aset. Yang ketiga, pengelolaan modal. Keempat, pengelolaan surplus. Kelima, pengelolaan arus kas. Dan keenam, manajemen risiko. Setelah itu, apa aja sih prinsip manajemen keuangan? Yang pertama, prinsip konsistensi, yang kedua prinsip akuntabilitas, yang ketiga prinsip transparansi, yang keempat prinsip kelangsungan hidup, yang kelima prinsip integritas, dan yang keenam prinsip standar akuntansi. Manajemen keuangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses dalam aktivitas keuangan perusahaan, dimulai dari acara memperoleh dana dan mempergunakannya, yang mana penggunaannya harus tepat sasaran, efisien, dan efektif agar tujuan keuangan perusahaan dapat tercapai sesuai rencana. Manajemen keuangan merupakan salah satu ilmu utama dari manajemen. Manajemen keuangan terus berkembang sampai dari yang sebelumnya hanya mengutamakan kegiatan mendapatkan atau memperoleh dana saja hingga mencakup kegiatan mendapatkan penggunaan dana hingga sampai pengelolaan atas aset aktiva. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan yang pertama, membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. Yang kedua, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain, dan industri. Yang ketiga, membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Kemudian ada 4 kelompok dalam analisis. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Yang kedua, analisis tren. Analisis untuk mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan. Yang ketiga, analisis common size. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Yang keempat, analisis indeks. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Jenis-jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama, rasio solvabilitas. Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau lebih besar lebih baik. Yang kedua, rasio aktivitas. Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset. Yang ketiga, rasio leverage keuangan. Rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Selanjutnya kita masuk ke materi manajemen nilai waktu uang. Nilai waktu uang adalah konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih besar daripada nilai uang di masa depan, karena uang yang dimiliki sekarang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan melalui investasi, bunga, atau usaha.
Intinya, uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa depan, sebab uang bisa berkembang jika diinvestasikan. Nilai waktu uang dipengaruhi oleh faktor bunga, inflasi, risiko, dan peluang investasi. Di sini saya akan mengulang kembali soal yang diberikan oleh dosen pengampu manajemen keuangan 1, yaitu Bapak Febrianto SEMM. Tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 532.400 3 tahun yang akan mendatang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? Jadi, kita akan menggunakan rumus P sama dengan 1 per dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N kali F, atau sama dengan P sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah 0,1 tutup kurung pangkat 3 dikali 532.400. F tersebut yaitu 532.400, N3, I yaitu 10% atau 0,1. Jadi hasilnya yaitu P sama dengan 400.000. Jadi besarnya tabungan sekarang adalah 400.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke materi manajemen aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan yang pertama payback period, yang kedua average rate of return, yang ketiga net present value, yang keempat internal rate of return, yang kelima profitability index, yang keenam break even point. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti yang pertama, sumber-sumber dana yang diperoleh, yang kedua, kebutuhan biaya investasi, yang ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi, yang keempat, proyek neraca dan laporan rugi laba, yang kelima, kriteria penilaian investasi, yang keenam, rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan. Sumber dana yang pertama, modal asing atau pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan lain, pinjaman dari perusahaan non-bank. Yang kedua, modal sendiri, setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba, laba yang belum dibagi. Biaya kebutuhan investasi, yang pertama, biaya pra-investasi, biaya pembuatan studi, biaya pengurusan izin. Yang kedua, biaya aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud. Tanah, mesin, bangunan, peralatan, dan inventaris kantor. Biaya kebutuhan investasi, yang pertama, biaya operasi, yaitu upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, dan biaya pemasaran. Yang kedua, arus kas atau cash flow adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai berakhirnya investasi tersebut. Arus kas cash flow adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai berakhirnya investasi. Yang pertama, payback period atau PP adalah metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Yang kedua, average rate of return atau RR adalah cara mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi.
Yang ketiga, net present value atau NPV adalah perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Yang ketiga, internal rate of return atau IRR adalah alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil internal. Yang kelima, profitability index PI merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerima bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Baik, segitu saja ulasan materi-materi tentang manajemen keuangan 1 yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau penjelasan yang kurang tepat yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.